Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Deddy Nugroho. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengatur tema WordPress ya untuk pemula. Jadi ini video untuk teman-teman yang baru belajar WordPress. Oke, sebelumnya silakan teman-teman siapkan dulu untuk login di dashboard WordPress ya. Di sini saya sudah login dan di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Biasanya menggunakan bahasa Inggris untuk setting ataupun pengaturan bahasanya. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nanti silakan teman-teman sesuaikan gitu ya. Oke, yang pertama silakan teman-teman menuju ke tampilan, kemudian tema ya. Kemudian di sini ada list ataupun daftar tema ya, baik yang sudah diinstal dan aktif ya. Ini yang sudah diaktifkan ataupun yang sudah terinstall tetapi tidak diaktifkan ya. Jadi ini bisa dihapus di pojok bawah di sini ya, di tengah, di paling bawah. Oke, ini dihapus. Kemudian ini bisa diaktifkan ya. Kalau misalkan mau mengaktifkan. Jadi untuk tema bawaan ya, ketika baru menginstal WordPress itu biasanya ini ya, 2021 atau 2 atau 3. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menambahkan tema baru itu di sini, teman-teman. Tambahkan tema baru. Kemudian di sini saya akan mencoba ya mendemokan bagaimana sih cara mengatur tema. Yang pertama itu tema Astra, teman-teman. Oke, di sini kita bisa klik untuk Astranya, kemudian kita bisa pasang di sini. Oke, silakan ditunggu prosesnya, proses pemasangannya atau proses installnya sampai selesai. Kemudian nanti setelah selesai kita aktifkan gitu ya. Nah, nanti saya akan coba untuk setelah tema Astra itu kita akan mencoba menggunakan tema mungkin Blocksy atau GeneratePress gitu ya. Oke, ini sudah kita aktifkan. Jadi untuk sekarang itu tema favorit saya itu ya Astra, kemudian Blocksy itu bagus banget, kemudian GeneratePress itu juga bagus. Oke, di sini sudah aktif ya. Kemudian yang tadi ya, jadi kalau ada tema baru yang sudah kita aktifkan, itu nanti tema yang sebelumnya itu jadi nonaktif, teman-teman. Tetapi masih di sini ya, sudah masih terinstall gitu. Oke, untuk di tema Astra itu di sini kita bisa pilih menu Astra ya. Jadi nanti akan muncul di sini ya. Kemudian di sini ada beberapa setting ataupun pengaturan ya. Di sini ada identitas situs, kemudian pembuat header, pembuat footer ya, warna, tipografi, tombol, tata letak menu dan yang lainnya. Kemudian ketika teman-teman punya versi yang Pro ataupun akan membeli versi yang Pro untuk tema Astra itu bisa menggunakan ini, teman-teman ya. Astra yang Pro upgrade di sini nanti akan mendapatkan semua yang di sini. Yang versi Pro ini akan muncul ya. Walaupun saya sudah punya untuk versi yang Pro, tapi di sini saya akan mencoba untuk menggunakan ataupun mengatur tema Astra ini dengan versi yang gratis ya. Nah, di sini teman-teman ada pengaturan ya. Kita lewatin dulu, kemudian di sini ada starter template. Kemudian ada free versus pro. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kemudian untuk starter template, apa sih starter template itu? Jadi starter template itu adalah template yang betul-betul ready ya, siap untuk kita pasang langsung ke website. Jadi kalau untuk tampilan yang defaultnya Astra itu seperti ini, teman-teman. Ya, kosongan ya. Karena saya juga belum punya postingan dan halaman. Ini benar-benar domain yang baru ya. Jadi kosongannya seperti ini. Dan ini ringan sekali ya untuk Astra ini. Oke, sekarang kita akan ke starter template, teman-teman. Jadi nanti supaya kita lebih mudah untuk mengatur temanya. Ya. Silakan teman-teman install dan tunggu sampai selesai ya. Jadi untuk Blocksy ya, tema Blocksy itu juga nanti akan ada starter template-nya juga. Ada Blocksy Companion namanya, nama pluginnya. Itu nanti kita coba ya, setelah Astra ini ya.
Oke, di sini sudah teraktivasi. Nah, teman-teman di sini bisa pilih untuk page builder-nya, bisa block editor, kemudian Elementor, kemudian Beaver Builder ya. Di sini saya memilih Elementor, teman-teman. Ya, bisa diklik, kemudian pilih juga langsung untuk tema yang diinginkan ya, tampilan. Jadi kalau yang premium ini ya harus menggunakan versi yang premium ya. Kalau nggak ada yang premium itu artinya bisa kita gunakan. Oke. Kita akan cari tampilan yang sekiranya kita mudah untuk edit ya. Kita cari dulu yang gratis. Oke. Apa nih teman-teman? Oke, ini boleh nih ya. Ini perusahaan konstruksi. Jadi ketika nanti kita mau mengimport template-nya, itu kita bisa langsung mengupload untuk logonya ya. Karena kita belum ada logonya, kita skip dulu. Kemudian default color-nya itu yang defaultnya itu seperti ini ya, orange. Kemudian kita bisa ubah ke biru ataupun ungu ya, biru, kemudian hijau ya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kita ke default dulu karena memang lebih oke ya. Kita lanjutkan. Kemudian di sini bisa diisi kalau ingin mendapatkan informasi ya, informasi dari tema Astra. Kemudian kalau enggak kita bisa uncheck ya. Kita bisa uncheck dan kita bisa lanjutkan. Submit dan bangun website kita. Nah, di sini kita bisa menunggu sampai selesai ya. Dari 7% ataupun dari 0 sampai 100%. Oke, silakan teman-teman tunggu sampai selesai. Di sini videonya akan saya pause dulu ya, nanti akan kita lanjutkan sampai 100%. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai ya. Sudah 100% dan di sini ada tulisannya congratulations ya, artinya selamat ya. Website kita sudah ready ya. Kita hanya membutuhkan waktu 1 menit ya tadi ya. Jadi 1 menit untuk menyelesaikan mengimport semua template-nya. Kemudian kita bisa langsung keluar ya ke dashboard. Kalau mau melihat website ya ini ya, bisa diklik. Kemudian kita exit dulu nih. Kita ke dashboard, kemudian kita kembali ke sini dan kita refresh ya. Kita refresh apakah sudah berubah? Kita lihat sama teman-teman ya. Oke, sekarang sudah berubah. Keren banget ya. Jadi ini website ini ya, kita hanya mengimport hanya 1 menit teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nanti mendapatkan klien dan itu kliennya itu perusahaan ya konstruksi ya, perusahaan tambang ataupun perusahaan yang jenis-jenis pembangunan gitu ya, itu cocok banget menggunakan template seperti ini. Jadi ini tinggal diganti-ganti aja teman-teman. Diganti backgroundnya, bannernya, kemudian ganti menunya ya. Informasi semuanya ini perlu diubah juga ya. Tapi dari segi tampilan itu sudah oke teman-teman ya. Selanjutnya kita kembali ke dashboard. Apa sih yang berubah gitu ya? Di sini ada beberapa tambahan. Kita cek ke plugin teman-teman. Karena pluginnya itu sebelumnya itu hanya plugin maintenance dan juga editor klasik ya. Sekarang setelah mengimpor tadi teman-teman, setelah mengaktifkan tema Astra dan starter template, itu kita jadi ada ketambahan yang namanya plugin starter template, kemudian WP Form Lite, dan juga untuk Elementor pastinya. Karena kita pakai Elementor teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kita bisa mengedit halaman ini ya? Yang pertama, kita ke tampilan, kemudian kita ke sesuaikan teman-teman ya. Klik kanan, open new tab. Ya. Di sini kita sesuaikan. Oke, sebelumnya silakan teman-teman ke membaca teman-teman. Ya, setting reading ya. Nah, di sini untuk halaman beranda itu ada halaman home. Kemudian untuk halaman post ini belum ada ya. Oke. Untuk beranda itu halaman home. Kita cek halaman ataupun page. Kita lihat ke home.
Nah, bagaimana cara kita mengedit untuk semua halaman ini, itu nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Kita akan sesuaikan dulu. Jadi kalau sesuaikan ya, ataupun customize, itu biasanya adalah seputar global, kemudian eh, header ya, seperti ini ya. Tampilan header, tampilan menu, kemudian footer itu juga ya. Footer itu juga. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan contoh misalkan nih bagian sini. Ya, bagian header. Itu kita bisa atur untuk ketinggiannya ya. Tuh, makin tinggi ya. Kalau tadi defaultnya itu 70. Kalau kita mau tinggikan tuh seperti ini. Kalau mau kita kembalikan itu klik di sini teman-teman. Ya, klik di tombol default di sini. Ketika kita klik maka akan kembali. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman ada yang namanya responsif ya. Kita bisa cek responsifnya ya. Ini biasanya untuk tablet, kemudian untuk tampilan mobile seperti ini. Oke. Ini untuk tampilan mobilenya seperti ini. Oke, ini untuk tombol beralih ya, ataupun biasanya itu kita ketika di halaman mobile itu seperti ini untuk menunya. Itu kita bisa ubah juga ya, atau titik 3 seperti ini. Tapi yang paling umum itu seperti ini ya. Oke. Kemudian halaman untuk tampilan tablet itu seperti ini sama juga. Kemudian untuk desktop ataupun laptop itu seperti ini. Kita kembali teman-teman ya. Jadi untuk customize ataupun sesuaikan ya, penyesuaian untuk tampilan itu kita bisa cek untuk ataupun kita bisa ubah bagian logo teman-teman ya, bagian logo, kemudian judul situs itu juga bisa ya, kemudian slogan itu juga bisa, site icon tuh ini teman-teman yang ada di bagian tab ya, itu Wave icon atau site icon gitu ya. Kemudian global itu kita mau ubah bagian apa nih? Misalkan huruf ya, bagian heading, kemudian margin itu juga bisa, jenis huruf ya. Itu bisa disesuaikan. Kemudian warna itu juga bisa stylenya ya. Intinya global itu nanti akan berpengaruh ke semua halaman, teman-teman. Oke. Kemudian breadcrumb juga ya. Kemudian untuk blog itu juga bisa disesuaikan untuk tampilannya. Kalau misalkan semua itu sudah teman-teman atur ya, itu silahkan langsung diterbitkan teman-teman, atau publish gitu ya. Fungsinya apa? Supaya nanti update-nya dari teman-teman tuh nggak berubah gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada menu apa sih yang mau kita tampilkan gitu ya di sini. Yaitu menu utama kalau ini. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengubah ya, cara mengatur untuk setiap halaman. Di sini kan ada halaman home, kemudian project ya, ada halaman service, about, contact us gitu ya. Itu kita bisa ubah untuk masing-masingnya itu seperti ini teman-teman. Kita ke laman atau page ya. Di sini ada 5 page, 5 halaman. Yang mana setiap halaman itu akan masuk di menu di sini ya. Bagaimana sih cara kita cek menunya itu di sini teman-teman. Tampilan ke menu. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih ya untuk kelola lokasi. Oke. Main menu. Oke. Jadi untuk menu utamanya itu main menu. Kemudian menu off canvas itu main menu. Yang lainnya tuh nggak ada ya karena nggak kita atur. Kita simpan. Kemudian kita edit menu. Kita pilih ke main menu teman-teman. Kita pilih. Jadi ini itu menu saya sebelumnya ya. Kemudian kita pilih. Setelah itu maka tampil teman-teman ya. Menu home, project, service, about, dan contact us. Semuanya ini laman ya. Page. Kemudian kita kembali ke laman.
Kemudian kita ke bagian mana saja yang mau kita ubah. Misalkan nih, kita mau ke menu home ya. Kita sunting dengan Elementor. Oke. Kita edit dengan Elementor. Kemudian di sini ada loading ya. Ditunggu dulu sampai prosesnya selesai. Oke. Sekarang sudah muncul ya. Tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah tampilan Elementor. Jadi untuk teman-teman yang belum belajar Elementor, nanti akan saya buatkan untuk playlist khusus untuk Elementor. Jadi kita bisa betul-betul mempelajari semua widget dari Elementor, kemudian bagaimana cara membuat template menggunakan Elementor, dan bagaimana cara mengedit ya, memasukkan gambar, video, dan yang lainnya ya. Nanti akan saya buatkan khusus untuk playlist Elementor gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada navigator. Di sini kita bisa kecilkan, minimize ya. Di sini kita bisa close ya. Kemudian kalau ingin menampilkan lagi, di sini ada teman-teman ya. Di pojok kiri ya. Teman-teman perhatikan di kursor saya. Di sini ada navigator. Di sini akan muncul lagi. Di sini kita bisa ubah-ubah. Fungsinya adalah memudahkan kita teman-teman ya. Misalnya kita mau ke sini. Oke. Atau kita mau kembali ke bagian paling atas, diklik. Oke. Di situ teman-teman. Atau kita mau menyembunyikan juga bisa. Jadi nanti yang paling atas yang ini. Kita show lagi bisa juga. Oke, keren ya. Oke, sekarang kita coba untuk klik ya bagian build your dream di sini. Di sini misalkan jasa bangunan. Gini ya. Bersama kami. Oke. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah edit semuanya ya, sudah edit semua ini kata-kata ini, kemudian teman-teman sudah menambahkan ya bagian baru, misalkan nih kalau mau menambahkan baru itu bisa di plus di sini teman-teman ya, diklik tombol plus, kemudian muncul tampilan seperti ini. Bisa pilih untuk yang bagian template ya, di sini di halaman ya, my template gitu ya, atau di bagian sini teman-teman, starter template teman-teman ya, di sini ya. Kita close. Kalau misalkan mau menambahkan dari widget bawaan dari Elementor, teman-teman bisa tambahkan di sini. Kemudian pilih untuk bagian section ya. Misalkan satu aja di sini, silakan klik tombol plus dan di sini akan tampil seperti ini teman-teman ya. Misalkan nih ingin menampilkan gambar gitu ya, maka tinggal diseret ya, di drop and down di sini ya, drag and drop gitu ya maksudnya, bukan drop and down. Oke, di sini kemudian teman-teman bisa edit ya, di sini bisa tinggal disesuaikan untuk gambarnya ya. Misalkan gambar ini ya, bapak ini ya, kita masukkan, kemudian kita bisa atur juga bagian di kiri, tengah, ataupun kanan. Oke, gayanya bisa disesuaikan. Nah, di sini setelah teman-teman nanti sudah mengedit semua ya, berlaku untuk semua halaman, itu jangan lupa juga untuk menyimpan ya ataupun memperbarui. Silakan teman-teman klik yang bagian kiri di sini, kemudian disimpan ataupun dipublish gitu ya. Supaya apa? Supaya perubahan dari teman-teman itu tidak hilang teman-teman ya. Di sini yang awalnya sekarang kita refresh harusnya berubah ya. Harusnya berubah. Oke, jasa bangunan bersama kami. Kemudian ada foto bapak ini. Oke, keren banget ya. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara mengatur tema ya, tema WordPress untuk pemula. Intinya teman-teman harus tahu dulu untuk posisi menu, kemudian posisi halamannya apa, kemudian tinggal diedit dengan Elementor. Untuk teman-teman yang masih bingung untuk Elementor, saya akan buat beberapa waktu yang akan datang ya,
akan buatkan playlist khusus untuk Elementor gitu ya. Jadi kita belajar bareng-bareng bagaimana cara membuat tampilan ya yang menarik itu menggunakan Elementor. Dan Elementor yang gratis itu sudah cukup ya teman-teman. Tapi kalau ingin yang lebih bagus lagi ya, widgetnya semua kebuka, itu bisa pakai yang versi Pro ya. Saya punya versi Elementor Pro-nya, jadi kalau butuh bisa kabarin ke saya ya. Nanti bisa 50.000 saja untuk sekali install ya Elementor Pro-nya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya. Untuk tema yang lain seperti Blocksy, GeneratePress itu sepertinya nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Karena ini sudah 20 menit ya. Nanti kalau terlalu panjang itu kurang bagus gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like ya. Kemudian klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau saya bikin video terbaru. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.